itu disuruh untuk sujud. Sujud itu bukan sebagai bentuk penyembahan kepada Nabi Adam, tapi sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Nah, dulu iblis itu namanya Azazil. Iblis itu namanya dulu Azazil. Dan iblis itu lebih pandai, lebih pintar, lebih dahsyat dari malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya, iblis diciptakan dari api. Iblis merasa paling mulia, paling hebat, paling kuat, paling pintar, bahkan dibandingkan malaikat sekalipun. Ya kan? Wa'idhkul saya itu batuk, tapi tetap bersyukur, ya toh. Wa idh qulna lil malaikati sujudu li adama fasadu illa iblis. Ya. Nah, ini apa? Dan ingatlah ketika kami Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Sujud bukan sebagai bentuk penghambaan atau menyembah, tapi sebagai bentuk penghormatan. Maka mereka pun bersujud. Para malaikat itu bersujud. Illa iblis. Kecuali iblis. Wah, ini iblis karena apa? Masa saya terbuat dari api harus bersujud kepada malaikat? Jongasi, sorry. Ya kan, enggak mau saya bersujud kepada kok malaikat Nabi Adam yang hanya diciptakan dari tanah. Enggak mau iblis. Wastakbara wa kana minal kafirin. Ia enggan dan bahkan iblis itu takabur, merasa hebat, merasa lebih kuat, lebih sakti, lebih mulia. Kemudian Allah itu menjustis iblis termasuk golongan kafir. Iblis termasuk golongan kafir. Ya toh? Lah mulakno wong sing sombong yang merasa lebih, merasa kuat dibandingkan yang lain itu tergolong orang yang kufur. Ya toh, orang yang tidak mentaati perintah Allah. Rumangsa pinter dhewe, ya, rumangsa hebat dibandingkan teman yang lain. Makanya kita hidup itu kalau bisa kita merasa bodoh dibandingkan teman kita, merasa lebih hina dibandingkan orang lain. Orang lain itu lebih mulia daripada kita. Supaya apa? Supaya kita ingat dan kita bersyukur kepada Allah, ya. Nah, itu. Nah, karena iblis membangkang, maka iblis itu dijustis atau dikutuk oleh Allah. Ya udah, wah ini nanti kita jelaskan. Bagaimana kemudian setelah iblis itu dilaknat oleh Allah, kemudian iblis itu minta, ya udah ya Allah, kalau memang engkau melaknatku, izinkan aku untuk menggoda Adam dan keturunannya sampai hari kiamat. Dan itu pun permintaan dikabulkan oleh Allah. Ya kan, maka sejak saat itu iblis digoda. Nabi Adam digoda oleh iblis. Ya kan? Nah, nanti bagaimana iblis itu menggoda Nabi Adam? Ya kan, sampai berbagai godaan gagal, kemudian sampai yang digoda tuh Siti Hawa. Ini nanti kita belum sampai pada penciptaan Siti Hawa. Nanti kita cerita juga bagaimana Siti Hawa itu diciptakan. Lah, yang karena iblis menggoda Nabi Adam itu tidak mempan, akhirnya apa yang digoda iblis itu Siti Hawa. Siti Hawa digoda oleh iblis. Nah, Siti Hawa minta kepada Adam. Kemauan Siti Hawa dipenuhi oleh Adam, padahal itu adalah godaan iblis untuk memakan buah kuldi. Akhirnya atas permintaan Siti Hawa, Nabi Adam ikut serta bersama Siti Hawa memakan buah kuldi, padahal buah kuldi itu adalah buah yang dilarang untuk dimakan. Akhirnya Nabi Adam dikutuk atau diberikan hukuman oleh Allah, ya toh, diturunkan ke dunia. Lah mulakno yang namanya laki-laki itu sampai hari ini kalahnya sama perempuan. Itu sudah sejak Nabi Adam tuh kalahnya sama perempuan. Wetoke wendel, wedi, gagah, ya toh. Tapi kalau sudah sama istri dulu maka kalah, mengkeret, ya toh. Itu kamu kalau misalnya bintang situ, wetoke itu pelatih kan, wah galak-galak banget toh. Yos aku saya lah, ya toh.
Kalau sama kamu tuh kelihatannya galak banget, tapi kalau udah di rumah tuh udah sama istri ya kalah. Kalah tuh bukan berarti kalah kita tidak berani, tapi kalah karena kita menghormati, karena kita sayang. Lah wong lanang tuh gitu dari dulu, dari zaman Nabi Adam tuh emang kayak gitu, luluh kalau sama perempuan. Nah itu dari Nabi Adam tuh gitu, ya toh. Ini kamu coba, nah, presiden itu kata gagah, jenderal tuh kata gagah, kalau di rumah udah selesai, ya toh. Kalau istri sudah mencucu cemburu tuh udah bingung, kelabakan itu. Ya, itu sudah sejak zaman Nabi Adam. Karena iblis membujuk Nabi Adam secara langsung tidak bisa, maka yang dibujuk adalah Siti Hawa. Siti Hawa merengki, minta kepada Nabi Adam supaya makan buah kuldi. Nah, dihukum. Hukuman makan buah kuldi itu tidak main-main. Hanya makan buah kuldi tok itu loh. Hukumannya tuh ribuan bahkan jutaan tahun diturunkan ke bumi. Bayangkan. Sampai nanti hari kiamat. Kita tuh kan sebenarnya alien kita itu. Kita tuh alien loh, manusia itu. Kamu tuh alien. Randy. Kamu tuh alien, kamu bukan makhluk bumi kamu itu. Makhluk surga. Ya toh, kita kan makhluk surga itu. Yang diturunkan untuk sementara menjadi khalifah di bumi. Khalifah itu kan kita hanya diberikan amanah ya toh, untuk menghidupi atau menjalankan perintah di bumi, ya toh. Nah, nanti setelah hukuman kita sudah selesai di bumi, kita akan kembali ke surga. Tapi ono tapinya. Orang kalau mau surga itu harus dalam keadaan suci. Tidak boleh orang masuk surga itu punya dosa, punya kesalahan, nggak boleh. Harus keadaan suci, baik lahir maupun batin, resik. Lah kita kan banyak dosa ini. Setiap hari gibah, ngomongin jeleknya orang, belum lagi nanti nyakitin orang, belum nanti lagi ngambil haknya orang, belum nanti lagi bully temennya, ya toh? Kan dosa semua. Lah nanti kita kalau mau masuk ke surga, dosanya harus dihilangi dulu. Nah, mungkin di antara kita manusia mungkin ada sing rasa neraka sih. Kita masuk neraka dulu ya toh, dikumbah sik ning neraka. Di neraka baru setelah dicuci di neraka bersih, hatinya bersih, pikirannya bersih, lahir batinnya bersih, baru kita diambil dari neraka. Oh, ini sudah bersih, sudah suci hatinya, sudah suci pikirannya, baru dimasukkan ke surga. Nah, semua yang masuk ke surga itu harus suci dari dosa. Makanya semoga kita, walaupun nanti kita, kalau bisa jangan sampai kita masuk neraka, jangan sampai. Pokoknya nanti di alam kubur, di alam barzah itu semua dosa kita diampuni semua. Di alam barzah itu semua dosanya diampuni dari lahir sampai kita wafat diampuni, sehingga ketika hari kiamat kan sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, tuet kan manusia itu bangkit semua di alam kubur toh. Dari situlah mulai perjalanan akhirat. Kita digiring bersama-sama di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kumpul semua itu nanti. Dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad kumpul itu berapa miliar bahkan triliun manusia itu. Kumpul semuanya. Dan yang namanya padang mahsyar itu tidak ada pepohonan di sana. Panas. Bahkan ada yang mengatakan matahari hanya berada di atas ubun-ubun kita. Ya toh? Bahkan ada yang menurut riwayat itu banjir keringat. Jadi orang mau ke sana kudu ngelengi, berenang keringat. Orang mau ke sana berenang keringat. Nah, orang-orang yang baik, orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah sebagai umat Rasul yang baik, itu nanti akan dinaungi oleh mega atau awan, dinaungi. Kemana dia pergi, dia dinaungi. Kemana dia jalan, dinaungi. Lah di padang mahsyar itu kita apa Pak? Wallahu a'lam, di sana nanti dihisab. Ya toh? Kita akan menerima buku catatan amal baik dan buku catatan amal buruk. Ya toh? Lah buku itu nanti kayak gambar, bisa jalan buku itu nanti dibuka, ya toh. Oh ini dulu Randy di kamar mandi, ya kan? Oh mandi pakai sabun merek Nuvo, kelihatan Ren, ya toh. Ya kan? Kelihatan. Oh ini Muson jualan es teh jumbo. Ya toh? Oh ini es teh jumbo diperintah gulanya dikasih 3 sendok, dikasih 1 sendok tok.
es teh dadi anyep. Tahuan semua. Nah, belum nanti kita meminta syafaat Rasul. Kan setiap nabi itu kan nanti menyafaati umatnya masing-masing. Ya kan? Dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, Nabi Musa mensyafaati umatnya, Nabi Isa mensyafaati umatnya, Rasulullah mensyafaati umatnya. Bahkan nanti banyak umat-umat selain umatnya Rasulullah minta syafaatnya kepada Rasulullah. Makanya yang paling bejo itu sebenarnya adalah umatnya Nabi Muhammad. Langkung jaluk syafaat ki piye carane wallahu a'lam. Bu nanti kita rentet baris kaya kamu nek mau pacaran lo baris satu persatu. Bentenan wong sak donya. Seluruh dunia tuh minta syafaatnya ya Rasulullah, mohon syafaat ya Rasulullah, mohon syafaat gantian tuh seluruh dunia. Bayangkan tuh, gimana itu? Itu bisa bayangkan enggak kira-kira kamu angan-angan itu seperti apa kejadian akhirat itu? Wallahu a'lam. Makanya kita selalu untuk berdoa. Jangan kamu ketika zikir itu terus malah ngomong dewi. Kamu zikir yang penting zikir serius. Urusan diterima dan tidak itu urusan Allah. Makanya kan subhanallah itu maha suci Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, Allahu akbar itu Allah maha besar. Kemudian kamu baca la ilaha illallah sebagai bentuk pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian selahirkan pasti saya baca sholawat. Nah, itu supaya kita mendapatkan syafaat Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang penciptaan Nabiullah Adam alaihi salam. Paham? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Cukup? Ya kalau cukup. Dan insya Allah besok kita masih lanjut Nabi Adam itu nanti kita kan ke Nabi Adam itu turun ke bumi, penciptaan Siti Hawa itu diciptakan dari apa? Ya kan? Kemudian bagaimana kisah asmara antara Nabi Adam dan Siti Hawa? Kemudian bagaimana Siti Hawa dan Nabiullah Adam itu menikah? Kemudian ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi itu apakah bersama ataukah berpisah? Itu berpisah itu. Nabi Adam dan Siti Hawa. Tidak cuma setahun 2 tahun tuh. Ya kan? Itu sampai 1000 tahun itu menurut riwayat. Baru Nabiullah Adam dan Siti Hawa ketemu. Ya. Nah, itu nanti kita ceritakan secara bertahap. Kalau diceritakan semua nanti waktunya melewati Isya. Itu ya. Jadi saya cukup sekian, terima kasih. Ya kamu nanti biar tidak bosan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.